Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Saya selalu menyinggung ya, dan selalu menekankan berulang-ulang bahwa menuju atau menapaki Jalan Kodim itu kita harus bisa harus memiliki seorang guru pembimbing kodim atau guru pembimbing rohani. Guru pembimbing rohani ini ya, itu namanya rohani, jadi rohaninya. Tetapi rohani ini dia pasti akan menempati sebuah wujud. Nah, tempat yang ditempati itulah yang wujudnya itulah yang disebut sebagai guru pembimbing jasmani. Ya, kalau kita berguru secara rohani, berarti kan harus melewati guru pembimbing jasmani, karena rohani itu bertempatnya di jasmani. Ya, dan jasmani ini harus hidup. Ya, kalau mati kan nggak mungkin kita berguru pada orang yang mati. Jadi harus orangnya hidup ya. Nah, jadi kali ini saya mencoba untuk sedikit mengupas tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri seorang guru pembimbing rohani ya, karena banyak yang bertanya sebenarnya seperti apa sih ya kita bisa mengenali seorang guru pembimbing rohani itu. Nah, ini makanya kali ini saya mencoba untuk sedikit mengupas, tapi sekali lagi hanya sedikit ya, berdasarkan dengan apa yang selama ini yang saya alami, jadi tidak mengacu kepada teori ya. Dan sebenarnya sih banyak ya kitab-kitab yang membahas tentang ini. Kalau kita buka kitab-kitab yang membahas tentang tasawuf, tarekoh, itu banyak sekali ya, banyak sekali yang mengupas tentang hal ini. Tetapi kalau yang saya kemukakan ini berdasarkan apa yang saya pahami dan apa yang saya alami. Jadi mungkin itu lebih sifatnya lebih aktual gitu. Jadi bukan berdasarkan teori. Nah, ciri yang pertama yang pasti bahwa dia adalah masih hidup ya. Jadi jangan mencari pembimbing rohani yang jangan berguru secara rohani kepada yang sudah mati. Jadi harus orangnya hidup dan di tengah-tengah kamu, di zamanmu gitu, dan kamu bisa bertemu langsung dengan dia dan melihat dia, berkomunikasi dengan dia gitu. Kalau guru rohanimu yang sudah mati berarti itu bukan guru rohani namanya. Bukan guru ya. Karena guru rohani itu dia bertempat di jasmani. Makanya carilah guru rohani melalui guru pembimbing jasmani. Jadi guru jasmani inilah yang yang tempat kita untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk terkait bagaimana kita melakukan perjalanan secara rohani ya. Kalau sudah mati itu nggak mungkin, itu mustahil itu ya. Allah Maha Hidup tentu akan bersemayam kepada yang hidup juga, dan melakukan perjalanan rohani itu adalah ketika masih di dunia ya, ketika kita masih di alam jasmani. Olehnya itu guru pembimbing rohani itu ya harus melalui guru jasmani. Inilah yang kadang disebut sebagai ulil amri minkum ya. Jadi kepada guru jasmani yang dibaliknya ada tali rohani, disitulah kita melakukan yang namanya berguru, aktivitas berguru gitu.
lewat dialah kita kemudian merealisasikan apa yang namanya sami'na wa ta'na, tunduk patuh dan terpimpin, dan mengikuti sistem yang dia buat gitu ya. Nah, ketaatan kepada dia inilah yang mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Rasulnya atau ruhani, dan ini juga lah yang kemudian mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah dia itu biasa-biasa saja. Jadi tidak, karomahnya tidak kelihatan, kemudian dia bukan seorang yang luar biasa ya. Pokoknya dia asli biasa-biasa saja gitu ya, bahkan terkesan lebih biasa dari orang biasa ya. Itu karena dia itu gelombangnya sangat halus gitu ya. Dia tidak akan mencolok di depan umum, dan bahkan mungkin kita tidak menganggap dia sebagai guru rohani kalau kita tidak mengenal secara lebih jauh tentang rohaninya ya. Jadi asli ya. Jadi kalau kita mengharapkan ada keluar biasaan dari dia, ada kekeramatan dari dia, ada karomah dari dia, itu sepertinya Anda tidak akan menemukan pada dia ya. Begitulah mungkin cara Tuhan menyembunyikannya ya. Dia tersembunyi dalam terang. Kenapa dia disembunyikan? Karena ya akan hanya orang-orang yang betul-betul bisa menembus secara rohani, yang menyelami rohaninya, yang bisa memahami bahwa dia itu adalah seorang guru rohani. Karena kalau dia ditampakkan, ya tentu akan, istilahnya, kita tidak ada usaha untuk memahaminya gitu. Karena yang namanya kepatuhan itu tentu harus lahir dari sesuatu yang sangat dalam. Bukan kita mematuhinya karena dia keramat, karena dia luar biasa, karena ada hal yang membuat kita terkagum-kagum dan sebagainya. Tetapi kepatuhan kita itu murni karena memang kita harus patuh kepada dia. Yaitu, jadi makanya ini adalah merupakan salah satu ciri-cirinya. Biasanya sih di kitab dikatakan bahwa ya dia bersembunyi di tempat yang terang. Ya, jadi dia ada di sekitar kita, melakukan aktivitas seperti kita ya, makan, minum, ya kalau haus ya dia minum gitu ya. Nah, jadi itu dia tidak menampakkan hal yang luar biasa. Saking sangat biasa-biasanya ya, seperti ya kita tidak menganggap kalau kita tidak mengetahui ya kita anggap seperti tidak ada di depan kita. Kita mengabaikannya, meremehkannya ya. Kalau kita tidak memahami bahwa di situ ada sebuah rohani yang bisa bersambung dengan Sang Maha Kodim itu sendiri, Sang Maha Rohani ya. Jadi memang untuk mendeteksinya itu membutuhkan sebuah proses yang membutuhkan sebuah kejernihan ya, kejernihan batin, kejernihan kalbu gitu ya. Mungkin itu maknanya kenapa harus seperti itu ya. Nah, kadang kita di luaran sana mencari guru rohani itu, pembimbing rohani lewat guru jasmani, itu kita berekspektasi bahwa itu jasmaninya luar biasa gitu ya. Kemudian dia punya kekeramatan dan sebagainya, sehingga kemudian ketika kita menemukan seseorang yang sebenarnya di situ ada sambungan rohaninya, tapi karena penampilannya yang sangat biasa-biasa saja, bahkan terkesan sangat jauh dari yang kita ekspektasikan, akhirnya kemudian kita menganggapnya sebagai hal yang remeh, bahkan mengatakan wah tidak mungkin ini, bukan ini. Nah, justru dengan prasangka seperti itulah yang kemudian menghijabi kita ya. Itulah yang menjadi hijab kita itu. Padahal kan dikatakan bahwa ketika kamu ingin mencari seorang guru rohani ya, kamu harus menghilangkan semua prasangka-prasangkamu, menghilangkan semua suuzonmu ya. Pokoknya ya yang kau lihat itu adalah
yang ada di hatimu memang adalah niat untuk mencari jalan yang bisa mengantarkanmu menuju ke ruhani, ke maha ruhani itu, ya. Jadi ketika kemudian kamu bertemu dengan seseorang yang di belakangnya sebenarnya ada tali ruhani di situ, tapi karena kau lihat biasa-biasa saja, itulah yang kemudian menjadi hijabmu, dan kamu pasti tidak akan bisa menembus tali ruhani itu, ya, yang ada di baliknya dia yang biasa-biasa saja itu, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dia itu banyak pembencinya, ya, banyak hatersnya, ya. Kenapa banyak yang membenci? Karena ya dia kan membawa ajaran asli, membawa ajaran yang murni, ya. Nah, di mana biasanya seorang utusan itu biasa diturunkan dalam situasi di mana ketika ajaran yang murni itu sudah terdistorsi, ya. Kalau belum terdistorsi kan ya ngapain diturunkan utusan kalau masih baik-baik saja. Tapi kalau sudah tidak normal, ya, situasi itu, ya, ajaran murni itu sudah terbelokkan, sudah tertutupi, makanya baru disitulah perlu adanya utusan untuk mengembalikan ajaran itu pada ajarannya yang murni tadi, gitu. Makanya ketika dia menyampaikan ajaran itu, dia pasti akan dibenci, dia pasti akan dianggap sesat, dia dianggap tidak normal. Kenapa? Karena kan pahaman umum yang ada sudah berbelok jauh dari yang ajaran yang sebenarnya, yang murni, ya. Jadi ketika ada orang yang membawa ajaran yang murni itu, ya dia dianggap sesat, dia pasti akan dibenci, ya. Itu logikanya kan begitu kan. Bahkan baginda Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman Islam itu dianggap asing. Nah, ini ketika ada orang, ketika suasana atau situasi masyarakat di akhir zaman itu sudah terbelokkan dari ajaran yang sebenarnya, jadi ajaran yang belok itulah yang dianggap sebagai ajaran yang normal, ajaran yang sebenarnya, ya. Nah, makanya ketika ada orang yang datang yang menyampaikan berbeda dengan ajaran normal itu, ajaran kebanyakan, ya, dia pasti akan dianggap asing, pasti banyak yang membenci, pasti banyak yang menjadi hatersnya. Nah, itu. Jadi makanya saya bilang bahwa salah satu cirinya dari seorang guru rohani yang asli, yang mutlak itu adalah pasti banyak yang benci. Kalau tidak ada yang membenci, tidak ada hatersnya, berarti nah itu dipertanyakan itu, ya. Karena kenapa dia harus tegas menyampaikan itu walaupun dengan berbeda dengan pandangan kebanyakan orang di luar sana, begitu. Makanya jangan heran pada saat baginda Nabi pun ketika menyampaikan ajarannya, dia dibenci habis-habisan sama umatnya, ya. Nah, kan Rasul sebelumnya kanlah Nabi Isa. Ketika ajaran Nabi Isa kemudian terbelokkan, ya. Nah, itu muncullah kembali baginda Nabi Muhammad untuk menyempurnakannya. Nah, pandangan umum pada saat itu kan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Makanya dia kemudian dibenci. Katanya bertentangan dengan ajaran nenek moyangnya. Padahal dia datang untuk membalikan ajaran itu kepada yang sebenarnya, karena dia diutus untuk itu. Makanya dia kemudian dibenci. Nah, sama dengan situasi sekarang, yang akhir zaman ini, yang dikatakan baginda Nabi bahwa nanti, ya, ajaran Islam yang ajaran asli yang muncul nanti itu dikatakan sebagai sesuatu yang asing, ya. Islam datang dalam keadaan asing,
dan nanti pada akhirnya pun akan dianggap asing. Ya, seperti inilah saat ini ketika ada orang yang menyampaikan ajaran yang sebenarnya, dia pasti akan dianggap asing dan banyak pembencinya. Ya, itu. Jadi kalau mau mencari guru rohani yang asli, yang mutlak, lihat dulu ya, pastikan bahwa dia banyak pembencinya, banyak hatersnya. Nah itu ya, jadi ini adalah salah satu ya, saya katakan bahwa ini salah satu. Kalau salah satu kan berarti masih banyak ciri-ciri yang lainnya. Tadi yang dua sebelumnya saya sudah sampaikan ya. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa dia harus hidup ya, bukan yang sudah mati, yang sudah meninggal ya, dan ada bersamamu saat ini, karena disebutkan bahwa ya kayak ulil amri minkum, berarti pemimpin di antara kamu. Jadi dia ada di antara kamu ya, bukan tidak ada di antara kamu ya, bukan yang sudah meninggal itu. Kemudian tadi yang kedua apa namanya, apa tadi yang kedua, saya agak lupa ini ya. Nah kemudian yang ketiga bahwa dia harus banyak hatersnya ya. Nah oh ya, yang kedua tadi itu adalah dia biasa-biasa saja ya. Nah kan banyak orang berekspektasi bahwa seorang itu harus punya kekeramatan gitu ya. Nah bahwa karena dia mengutip sebuah hadis atau apa, bahwa ya dia apa namanya, dia supaya orang percaya gitu ya, bahwa dia betul-betul sebagai seorang utusan gitu ya, seorang guru mursyid ya. Ya kalau menurut saya sih ya, apa namanya, kenapa harus ada seperti itu ya, bahwa harus ditunjukkan kekeramatannya kan? Berarti kan orang mempercayai dia karena dia keramatnya. Yang semestinya adalah ya kita mencoba untuk menghilangkan semua prasangka, membersihkan jiwa kita sebersih-bersihnya, sehingga kemudian kita bisa melihat secara jernih bahwa dia memang benar-benar ada tali ruhani di belakangnya. Oke. Nah yang ketiga tadi adalah dia punya banyak haters ya. Dan yang keempat ya, yang terakhir, dia harus memiliki suatu karya atau hal yang membekas gitu ya. Ya kalau misalnya kita ambil contoh baginda Nabi itu kan ada kitab Quran ya, yang menjadi ininya ya, kitab Qadim itu ya. Walaupun kemudian itu dibukukan setelah baginda Nabi sudah tidak ada gitu. Jadi harus ada yang membekas, yang kemudian itu menjadi sesuatu yang abadi ya, karya yang spektakuler ya. Kalau baginda Nabi Isa kan ada Injil gitu ya, Daud ada Taurat, Zabur, Nabi Musa itu ada Taurat gitu. Nah kemudian jadi setelah baginda Nabi kan tidak ada lagi rasul ya, tidak ada lagi nabi, berarti kan yang ada adalah guru pembimbing rohani ya. Kadang ada yang menyebutnya sebagai mursyid ya, atau ya waliyah mursida ya. Kemudian ada yang menyebutnya sebagai ulama pewaris nabi ya, ulama warisatul anbiya ya. Kemudian di Quran disebut sebagai ulil amri ya, ulil amri minkum. Jadi itu harus selalu ada. Bahkan di hadisnya Nabi juga mengatakan bahwa setiap 100 tahun itu harus selalu ada pembaharu. Nah itu. Nah ini salah satu cirinya tadi adalah bahwa dari pembaharu itu, atau warasatul anbiya itu, atau waliyah mursida itu, mursid itu adalah harus memiliki sebuah karya yang monumental, karya yang spektakuler, atau sebuah masterpiece gitu ya. Dan itu berpengaruh secara luar biasa ya terhadap pemahaman keilmuan bagi masyarakat gitu. Nah, harus ada itu yang memberikan pengaruh, dan juga itu memberikan sebuah apa namanya ya, sebuah pembaharuan terhadap karya-karya Qadim yang sudah ada sebelumnya ya. Kita lihat misalnya kan kayak
Injil itu kan banyak memberikan hal-hal yang baru terhadap kitab Taurat gitu. Demikian pula Quran itu sendiri juga banyak memberikan pemahaman atau melengkapi pemahaman terkait dengan atau yang ada di kitab Injil ya. Tetapi banyak yang saling membenarkan. Nah, demikian pula nanti di akhir zaman ini setelah 1400 tahun Al-Quran itu juga harus ada sebuah karya yang bisa menjelaskan ya lebih detail ataupun memberikan sebuah perspektif baru ya tentang Quran itu, yang tentunya tidak merubah Quran itu ya, karena di dalam Quran itu kan ada makna-makna kodim di dalamnya. Hanya saja kemudian karena pemahaman yang telah terdistorsi, makna-makna kodim itu kemudian terkaburkan gitu. Nah, jadi makna kodim itu harus senantiasa diupdate ya, senantiasa dimunculkan kembali ya dalam sebuah perspektif kekinian gitu, sehingga itu bisa dipahami dalam situasi masyarakat saat ini. Karena kitab Quran itu sendiri kan diturunkan di zaman 1400 tahun lebih, di mana situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu tentu sangat jauh berbeda dengan situasi saat ini. Nah, jadi makanya makna kodimnya pun harus diperbaharui dengan menyesuaikan situasi saat ini ya, perkembangan teknologi, komunikasi ya dan sebagainya. Tentu itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap sesuatu. Makanya ya harus ada sesuatu karya dari sang pembaharu ini yang bisa mengungkap makna-makna kodim dari kitab kodim yang terakhir itu ya, dengan tidak merubah sedikit pun isinya, tetapi mencoba untuk membuat sebuah perspektif baru tentang makna kodim itu dengan menyesuaikan atau dengan mengikuti perkembangan dan situasi yang ada saat ini gitu. Karena tentu situasinya sangat-sangat berbeda. Oke guys, jadi itu adalah 4 ciri ya yang harus ada dari seorang guru pembimbing jasmani, yang dibaliknya ada tali rohani yang bisa menyambungkan kita kepada Sang Maha Rohani. Jadi kalau Anda betul-betul ingin mencari, telusurilah apakah ada orang yang seperti itu ya, dengan karakter seperti itu, dengan situasi seperti itu ya. Jika Anda bisa menemukannya, maka ikutilah dia ya. Ketika engkau mengikuti seluruh petunjuknya, seluruh apa yang diperintahkannya, maka kamu akan mengalami bagaimana tersambung dengan tali rohani, dan kamu akan memasuki alam rohani lewat bimbingannya. Bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.